Gimana jadinya kalau pabrik Clarks bikin sepatu lokal? Ini sumpah gue sebel banget karena motongnya, naudzubillah, gue sendiri mengacungi jempol ketika bongkar-bongkar tidak mudah guys. Jadi mereka pakai true moccasin construction yang sudah susah, ditambah lagi modified black stitch untuk memperkuat sepatunya mereka. Halo guys, Dimas di sini dan gue kembali bersama requestan kalian, terutama di TikTok. Nggak tahu, mungkin karena banyak juga ya influencer fashion yang ngebahas atau pakai sepatu ini dan kata mereka enak. Begitupun banyak early adopter atau orang-orang yang pertama kali beli itu cocok dengan rasa feel pakai sepatu ini. Termasuk gue sih sebenarnya, karena untuk spesifik model ini gue cukup suka. Ini adalah model boat shoes dan jarang ada yang berhasil bikin boat shoes dengan baik. Gue ngelihat Andrew Anthony ini punya potensi bikin boat shoes yang bener dan bagus ya. Gue udah pakai juga kayak 2 mingguan gitu, hampir nggak ada problematika sih, apalagi kalau mengingat harganya yang sangat terjangkau di 1 jutaan kecil gitu, dan gue sangat-sangat puas dengan feel pakainya selama 2 minggu itu. Catatan aja sebelum kalian berpikir kesana kemari, ini adalah model boat shoes yang pertama kali dipopulerkan oleh Sperry. Ya, Sperry itu nama orang sebelum akhirnya jadi nama company. Memang dia yang pertama kali menemukan modelnya dan kemudian bikin populer, tapi bukan berarti kalau ada yang bikin kayak gini itu niru-niru dia. Karena Timberland bikin, terus Day Boots bikin, Keds juga setahu gue bikin model kayak gini. Brand Amrik tuh banyak banget yang punya model boat shoes. Karena memang ya ini model sepatu aja gitu. Sama aja kayak Lovers, kayak Oxford, Derby. Banyak yang bikin ya variasi masing-masing gitu di brand-brandnya. Cuman memang sangat ikoniknya dengan Sperry atau Timberland lah. Tergantung kalian lihatnya atau masuknya dari poin yang mana. Jadi kalau untuk plagiarisme sebenarnya ini sangat aman sekali ya. Karena ini adalah siluet yang universal, milik semua orang gitu ya. Oke, balik lagi ke poinnya, kita akan ngecek sepatu ini dari pakem boat shoes-nya seperti apa, dan kita akan berikan penilaian sesuai dengan pakem itu. Langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dari dia, Andrew Anthony, Tanjung Tinggi. Seperti biasa, gue udah pegang hasil tesnya di sini, tapi kalian juga harus tahu, ini lagi musim hujan, selain kalian harus cari sepatu yang tractionnya bagus ya, nggak bikin kalian kepeleset, kalian juga harus bisa protect overall sepatunya. Ya, termasuk juga bersihinnya ya. Karena hujan itu banyak mengandung dihidrogen monoksida dan itu musuhan banget sama banyak sepatu kita. Termasuk juga ketika bersihin, kalian harus gunakan seminim mungkin dihidrogen monoksida dan juga kalian harus gunakan inovasi anti dihidrogen monoksida berupa waterproof spray dari Shoe Polish X Umbre yang bisa kalian dapatkan di keranjang di bawah ya. Kayak gini nih barangnya ya. Oke, kita balik ke sepatunya. Mulai dari material dulu nih. Materialnya itu awalnya ya, gue pikir ini material lokal yang sama kayak yang dipakai sama Dons, karena sumpah ini mirip banget. Ternyata enggak, ini grade-nya di atas itu. Meskipun sangat mirip, dia tuh lebih tebal, dan ternyata ini adalah kulit impor dari Mexico. Ya, Meksiko kalau bahasa orang sininya ya. Tebalnya itu 2,7 mm, karakternya mirip dengan pull up. Ini cukup mengkilap karena dia banyak mengandung oil untuk waterproofing. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya udah ada waterproofing dari si materialnya ya. Sedikit sejarah ya, kita belajar pakemnya boat shoes itu memang harus tahan sama air, karena sejarahnya ini adalah sepatu yang dipakai untuk main-main di kapal. Iya, ini sepatu orang kaya beneran. Orang kaya itu di Eropa atau di Amerika sana, itu biasanya kalau musim panas liburannya di kapal. Mereka rata-rata punya kapal, berlayar gitu ya selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, main-main di kapal, ya otomatis sepatunya juga harus sesuai. Sperry sendiri adalah salah
satu orang kaya tersebut yang dia akhirnya mengembangkan sebuah sepatu yang cocok dengan gaya hidupnya dan muncullah boat shoes. Dan ini adalah turunan-turunan dari inovasi tersebut. Jadi gue acungkan jempol dengan pemilihan material. Nah, gimana dengan detail-detailnya? Untuk tes bakar ini kulit asli, nggak ngaruh apa-apa guys apinya. Baik bagian luarnya ataupun suede-nya itu nggak ngaruh apa-apa. Kemudian kalau buat finishingnya sebanyak apa? Gue udah coba kelupas pakai aseton, ternyata nggak banyak ya. Itu cuman sedikit. Jadi pigmennya itu udah meresap banget sampai dalam. Jadi kalau kalian lihat sampai dalam pun ini merah. Warna merahnya bener-bener terserap sampai ke dalam-dalamnya. Gokil. Ini biasanya sih vegetable tan. Cuman gue nggak tahu persisnya seperti apa. Gue belum dapet jawaban dari Andre Antoninya karena gue tanya langsung juga ke mereka. Cuman biasanya ini karakteristiknya seperti vegetable tan. Karena vegetable tan itu supposed to be lebih mahal. Ya correct me if I'm wrong ya. Tapi tetap gimana pun ini material yang bagus sekali. Beberapa detail manis di uppernya itu ternyata secara boat shoes juga ini bener ya, karena ini tuh sebenarnya tali yang panjang banget dari ujung ke ujung. Ini membantu sekali buat securing di bagian kolarnya di sini nih, karena boat shoes itu emang gampang-gampang susah ya bikin kolar yang tepatnya. Tapi kalau ada tali yang nyambung kayak gini sampai ke eyelet itu bisa kita tarik dan nantinya kita bisa kencengin di bagian sini kalau masih agak longgar. Itu sangat-sangat manis banget sentuhannya. Oh ya, kalau buat ketahanan kita udah tes Dremel juga. Untuk di upper sesuai ekspektasi gue memang hanya sedikit ya kecoaknya. Selain cerita dengan suede-nya, ini justru di bawah rata-rata pengetesan kita buat suede ya, buat lining suede-nya. Ada apa gue nggak tahu, tapi ini mungkin berpengaruh dengan kenyamanan. Jadi dari semua yang pakai lining suede yang pernah gue coba, ini itu salah satu yang paling nyaman dan sangat jempolan sekali. Bahkan kalian bisa pakai tanpa kaos kaki ya, tapi dengan resiko kakinya bau gitu ya. Tapi kalau bisa dipakai tanpa kaos kaki, artinya dia sudah memenuhi pakem dari boat shoes. Dan gue kembali acungin jempol, makanya rating uppernya dari segi material itu 8,5 dari 10. Tepuk tangan dulu dong. Ini nggak ada midsole ya, tapi adanya insole. Gimana dengan insole-nya? Karena di sini dia itu sebenarnya pakai konstruksi moccasin dan di bagian belakang sini itu banyak sekali dimasukkan foam-foam untuk menambah kenyamanannya. Gue suka dengan penggunaan foamnya meskipun nggak terlalu spesial ya. Beda mungkin dengan yang price point-nya di atas kayak Fortuna misalnya, itu pakai foam yang lebih enak lagi, lebih oke. Nah, atau kayak Dons kemarin juga bahannya udah lebih oke lagi. Ini cukup aja, cukup memberikan kita rasa empuk. Ada foamnya 1, 2 nih yang warna merah dan warna hitam. Kemudian bahan TA-nya di sini juga tebal banget. Ini tuh gue hampir ketipu. Gue pikir cardboard, ternyata enggak, ini leather, sturdy gitu, kuat tapi lentur. Nah, ini gue acungin jempol juga semuanya, makanya gue kasih rating 6. Karena sebenarnya masih termasuk biasa-biasa aja. Kalau mau referensi yang bagus ya, tapi mungkin memang price point-nya akan berubah nantinya. Ya mungkin bisa lihat kayak Dons kemarin atau Fortuna gitu. Itu salah satu rumus buat bikin insole yang enak buat di sepatu kulit. Nah, next lanjut kita bahas ke material outsole-nya. Ini sumpah gue sebel banget karena motongnya, naudzubillah, gue capek banget dan gergajinya hilang guys, jadi kita harus pakai cutter aja sama Dremel. Ternyata Dremel juga gagal motong, bisanya itu sama cutter dan tarikan. Ini karet mentah, bagus banget, karetnya tebel. Dan kalau kita lihat nih ya, ketebalan outsole-nya itu di 27,1 mm. Kalau kita Dremel kayak gimana hasilnya? Cuman berkurang 4,3 mm buat standar karet ya, itu oke. Nah, pemilihan bahan karet ini sudah tepat untuk boat shoes karena dia butuh grip yang bagus, dan untuk standarnya boat shoes malah ini bagus banget meskipun karakternya itu dia bikin tinggi karena ini all terrain. Karena dia ini lebih ke buat segala medan, bukan cuma buat di kapal doang. Jadi gua kasih pujian dengan rating 8,5 untuk material outsole-nya, pemilihan materialnya. Jadi kokoh, bagus meskipun ketahanannya agak kurang. Dan rata-rata rating materialnya 7,6 dari 10. Nah, kita akan masuk ke konstruksinya, tapi sebelum itu gue mau kasih tahu kalian kalau orang yang pernah bikin buat Clarks pasti pahamnya dalam banget. Karena gue pribadi itu belajar teknik konstruksi salah satunya dari Clarks, dari ilmunya Clarks. Kita punya buku manualnya, kita baca dan kita dalemin gitu ya sebagai referensi utama untuk pembuatan sepatu kulit. Itu sangat-sangat komplit dan sangat-sangat mumpuni sekali. Nah, begitupun dengan yang gue temukan di Andre Antoni ini. Dengan konstruksi moccasin yang beneran, kayak gimana? Kalau kalian pernah tahu Clarks Wallaby ya, itu juga salah satu konstruksi moccasin beneran. Jadi, moccasin itu seperti apa sih? Moccasin itu sebenarnya terdiri dari 2 piece. Piece pertama adalah
bodinya, keseluruhan sepatunya, bagian ini justru kebuka ya. Ini yang terakhir. Tidak terkecuali pun Andrew Anthony melakukan hal yang sama. Jadi bisa dibilang mereka melakukan pakemnya Clarks di sepatu ini dengan benar. Bedanya di pemakaian material yang berbeda aja, makanya kenyamanannya itu beda. Ya kalau kalian pernah pakai Wallaby, kalian tahu kenyamanan seperti apa. Ini nggak sampai di titik yang sama. Karena bikin moccasin leather itu nggak mudah. Pertama, kalian juga harus tahu teknisnya dengan baik, dengan tepat. Kemudian kalian juga harus bisa punya last yang benar. Apalagi nanti si bagian uppernya ini terakhir dijahitnya ya, udah selesai semua baru dijahit di atas. Itu sesuatu yang agak-agak umum dan nggak banyak orang bisa melakukan. Apalagi Andrew Anthony melangkah lebih jauh. Gue menemukan hal gokil lagi di sini nih. Yang jelas gue menemukan modified black stitch. Gue sendiri mengacungi jempol ketika bongkar-bongkar tidak mudah guys. Jadi mereka pakai true moccasin construction yang sudah susah, ditambah lagi modified black stitch untuk memperkuat sepatunya mereka. Tepuk tangan dulu dong buat Andrew Anthony. Ini bener-bener serigala berbulu domba ya, suhu pura-pura newbie. Dan catatan tambahan aja, mereka tidak melewatkan hal standar, hal basic berupa naro TPU Shanks di bawah sini. Makanya ini jadi salah satu alasan kenapa sepatunya enak. Construction moccasin yang bener itu room buat kakinya itu lebih lebar, kemudian dia kasih TPU Shanks di sini untuk ngejaga, untuk mensupport arc kita nggak jadi collapse. Udah gitu ditaruh cushion yang pas, itu juga ngejaga dan kasih extra comfort buat lengkungan kaki kita, terutama di tumit sampai lengkungan atau arc di kaki kitanya jadi jauh lebih enak. Nah, cuman kalau kalian nyari empuk-empukan, ini bukan empuk-empukan ya. Ini support-support yang proper, itulah yang bikin sepatunya jadi enak. Sebelum ngomongin kenyamanan ya, gue kasih rating 9 dari 10 untuk konstruksi moccasin dari si Andrew Anthony ini. PR-nya mereka cuma satu, merhatiin collar gap-nya ini karena memang ini sulit. So far ya, menurut gue juaranya itu masih ada di Fortuna sama Axel Shoe & Co kalau buat brand lokalnya. Next, kita bahas kenyamanannya dan performanya. Senyaman apa? Mulai dari feel pakainya, pertama kali pakai, sliding ke sepatu ini tuh sangat mudah sekali. Terus biasanya nih model kayak gini kalau dua eyelet itu bisa dijadiin slip on. Karena collar gap-nya lebar, ini ada keuntungan dikit nih. Gue bisa pakai sebagai slip on dengan catatan gue pakai kaos kaki karena lebih gampang. Kalau nggak pakai kaos kaki nggak segampang itu sih. Tapi kalau kalian tetap mau slip on gitu ya, saran gue mungkin ambil modelnya ini yang dua eyelet. Ini bukannya lebih lebar dan lebih bisa slip on lagi, terutama buat cewek-cewek. Karena gue dengar juga banyak cewek-cewek yang ambil sepatu ini karena mirip sama Miu Miu yang lagi tenar di 2024 kemarin. Ini sebenarnya sama-sama boat shoes. Bedanya itu ada di soalnya. Kalau boat shoes itu biasanya memang soalnya tipis kayak begini. Jadi kalau kalian pengen yang lebih minimal, bisa cari model kayak gini. Kalau kalian lebih suka yang chunky kayak tren zaman sekarang, nah model inilah yang lebih cocoknya. Kelebihan dari model chunky ini adalah lebih stabil dan lebih mantap aja gitu ketika kita di berbagai permukaan, terutama trotoar rusak, jalan-jalan bekas galian kayak yang sering gue temuin di Bandung. Kayak gitu sih. Jadi buat orang Bandung nih terutama ya, gue lebih nyaranin ambil yang ini sih karena lebih cocok dengan kondisi kota kita akhir-akhir ini yang lubang galian ya juga nggak ditutup. Kenapa sih sepatu ini feel-nya lebih empuk lagi? Biasanya sepatu-sepatu kayak gini kan ada cork fillingnya, sama mereka diganti sama busa, tapi busanya itu enak. Jadi lumayan ada extra cushion yang mendukung lah kayak kita, ya jadi nggak cepet capek aja. Apakah sebagus itu juga? Gua berkaca sebagai orang yang sering pakai dress shoe, untuk standar dress shoe ini tuh bukan yang spesial banget. Karena kalau kalian lihat ada kenyamanan dari dress shoe yang lain yang gua rasa lebih maksimal, tapi memang jelas harganya juga di atas. Nah ini berhubung harganya di bawah ya, beda kenyamanan juga di angka 7,5 lah untuk rating kenyamanannya dan performanya dari gua. Tapi ya itulah ya, di sini kita belajar bedanya dress shoe murah dengan dress shoe mahal. Kalau looks-nya bisa dipenuhin, ada beberapa hal teknikal yang tidak bisa dilewati kalau kita spend budget yang terjangkau. Salah satu dress shoe terjangkau yang bahkan ternyata harganya itu bisa di bawah 1 juta. Gue aja harus menjilat ludah gue sendiri kayaknya ya kalau bilang sepatu kulit ada 1 juta sampah. Ya mungkin ada pengecualian, terutama dari Andrew Anthony ini sih. Gue udah lama mencari alternatif masuk akal buat ya sepatu kayak gini. Gue sangat-sangat mau sekali mengalihkan budget gue untuk beli boat shoes kayak gini ke merek lokal kayak Andrew Anthony ini. Dan gue kasih rating juga 8,05 ya. Tepuk tangan lagi sekali lagi ya buat si Andrew Anthony. Gue belum puas sama Andrew Anthony ini, gue masih gatel. Makanya next gue akan bahas tentang loafersnya. Nah kayak gimana loafersnya tunggu aja di video sepatu selanjutnya. Dan by the way ada beberapa catatan sih dari gue. Yang jelas ini termasuk salah satu sepatu yang akan gue pakai dalam jangka panjang. Ini termasuk yang gue
waterproof ya buat kalian pakai jangka waktu yang lama. Cuman satu aja yang gue sebelnya. Kenapa coba ada merah-merah ini nih di sini nih? Ya udah ya, itu mungkin kreativitas dari ownernya apa gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas itu aja reviewnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tinggalin juga pendapat kalian tentang sepatu ini, terutama kalau ada yang udah pernah cobain, karena gue belum melihat banyak orang yang mencoba. Gue pengen tahu juga dari POV kalian. Silahkan ikut nge-review juga di kolom komentar kita, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.